Mas Pram, sebenarnya kan tadi kembali pada janji-janji tentang Jakarta. Kita melihat bahwa Jakarta sekarang statusnya oke DKJ, tapi ibu kota kita nanti akan di IKN. Ya. Itu akan mengganggu tidak pemerintahan Mas Pram secara sistem dan administrasi? Ya, di awal pasti akan ada penyesuaian. Tapi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sudah menyampaikan, mengatakan bahwa di tahun 2028 rencana perpindahan akan dilakukan. Nah selanjutnya, ini dari Mbah Tejo, sahabatnya Mas Pram. Sahabatku. Oh, sahabat, dari sejak kapan sama Mas? Dari ITB, sama-sama. Ini Pak yang paling semangat kemarin ketika tahu Mas Pram akhirnya bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Oke, kita Saya lihat. termasuk koleksi lukisan dia banyak banget. Oh, Mbah Tejo koleksi lukisannya Mbah Tejo ya. 15 juga ada. Kita sama laki, sama-sama bandel, sama-sama suka kelahi dulunya. Pertanyaanku sekarang gimana membuat orang Jakarta itu kalaupun kelahi 1 lawan 1 kayak zaman kita dulu. Saya di pematang sawah, sekarang kan tawuran. Pertanyaan, bagaimana mengatasi tawuran-tawuran di beberapa tempat, misalkan di Manggarai. Nggak usah saya sebut kampungnya, tapi bukan cuma di Manggarai. Tawuran, gimana kalau kelahi 1 lawan 1? Seperti zaman kita dulu. Atau jangan-jangan Kang Pram ini lebih bandel dari saya, karena orang kalau bandel itu dikasih anak perempuan semua biasanya cowoknya. Kang Pram anaknya cowok cewek. Yang satu berprestasi di Amerika, yang satu jadi bupati. Oke, silakan Mas Pram. Jadi saya berteman dengan Sujiwo Tejo ini cukup lama. Memang agak aneh dan nyentrik lah. Tapi Mbah Tejonya, Mas Pramnya atau Mas Pram dan Mbah Tejo? dua-duanya. Tetapi begini, apa yang menjadi pertanyaan dia sebenarnya dalam ya. Orang berantem, berkelahi dan sebagainya, tawuran, itu artinya tempat untuk ekspresi bagi anak-anak itu belum terwujudkan dengan baik. Saya tidak menjawab tawurannya, tetapi apa yang akan saya lakukan untuk itu? Yohana, di Jakarta ini ada 2.552 taman. Dan pasti kamu nggak tahu, taman-taman di Jakarta ini rata-rata hampir semuanya jam 6 sore harus ditutup. Padahal kebanyakan orang Jakarta baru pulang dari kantor, pulang dari kerja dan sebagainya itu jam 5 atau jam 4 sore. Kenapa kemudian ditutup? Kalau saya nanti jadi gubernur, maka taman-taman di Jakarta yang tidak termanfaatkan secara baik, saya akan buka 24 jam. Dan di taman itulah kemudian kita atur adanya lighting yang baik, CCTV-nya ada, PKL-nya diatur, orang boleh berekspresi di sana, tempat untuk curhat orang dengan keluarganya, tempat untuk bertemu. Karena di negara maju di mana aja, orang ke taman itu rata-rata bukan di siang hari, tetapi malah di malam hari atau di pagi hari. Tapi secara culture atau budaya masyarakat sudah siap belum, Mas Pram? Karena kan taman itu ditutup karena satu faktor keamanan, yang kedua nanti dipakai para remaja buat pacaran. Ya kan gini, kalau pacarannya selama masih dalam norma-norma yang bisa dijaga, makanya kenapa banyak CCTV dan tentunya diatur secara baik, dan PKL-nya juga ada di sana, diatur secara baik. Saya yakin itu tempat untuk ekspresi. Karena di Jakarta ini orang menjadi stres karena apa? Ruang ekspresinya sangat terbatas. Terutama kepada Gen Z dan Gen milenial ini. Mereka kan larinya ke gadgetnya. Padahal mereka apapun tetap membutuhkan ruang untuk berekspresi. Jadi saya akan menciptakan itu. Dan saya meyakini kalau ruang ekspresi ini semakin besar, semakin banyak, maka tingkat stresnya juga semakin rendah. Keinginan untuk tawurannya juga semakin rendah. Ini menjawab bukan kemudian dengan katakanlah, kamu nggak boleh tawuran, tapi menciptakan suasana orang menjadi tidak tawuran. Tadi Mbak Tejo kan bilang, tawuran di zaman kita dulu. Tapi Mas Pram itu mengalami masa-masa bandel nggak sih dalam hidupnya? Karena kan kalau kita lihat sosoknya Mas Pram ini kan sangat baik. Saya terus terang, Yohana, saya tidak mengalami masa-masa tawuran. Tetapi saya orang yang tidak takut dengan berantem. Tidak takut dengan berantem? Enggak takut. Pernah berantem? Ya pasti dalam hidup pasti pernah. Nggak mungkin nggak. Waktu kecil. Tetapi saya terus terang, hidup saya terlalu serius. Bahkan dari SD sampai SMA, saya itu nggak ranking 1, cuma kelas 5 SD. Kalah sama cewek namanya Eming Sarioni. Saya karena kalah sampai hari ini pun
nama Eming Saryoni itu saya ingat dalam hidup saya. Sampai ingat. Memangnya seperti apa itu? Karena saya hampir semuanya juara 1 di kelas. Boleh kamu cek ketika saya ambil S2 di UGM, nilai saya A semua, straight A. Ketika ambil S3, PhD, doktor di Unpad, nilai saya juga A semua. Dan ketika saya di ITB, saya itu ketua himpunan, itu tingkat fakultas, tapi juga ketua Dewan Mahasiswa, kayak ketua BEM-nya. Saya ketua Dewan Mahasiswa ITB, sehingga memang hidup saya dari dulu adalah serius, tetapi saya bisa main basket, saya bisa main bola, gitu. Idaman sekali ya, Mas. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tunggu, menarik. Oh ya, memang menyadari kalau Menyadari. contohnya digandrungi Dulu pacar pasti lebih dari 1 lah. dalam sekali waktu. Ya kadang-kadang. Enggak, jadi sadar itu digandrungi ya. Padahal serius gimana cara? Karena gini, saya dulu waktu di ITB, di awal-awal kuliah di ITB, saya juga sambil ngajarin anak-anak SLTA untuk belajar. Oh, jadi tebar pesonanya di anak-anak SMA begitu. Ya pokoknya begitulah sambil cari uang. Oke, menarik sekali. Tapi Mas Pram, dari semua kelebihan dan keseriusan itu akhirnya menjadikan sosok Pram yang seperti ini begitu. Cita-citanya tapi apa sebenarnya dari awal? Waktu saya SD sampai SMA, cita-citanya jadi dokter. Bayangannya hanya jadi dokter karena saya dari keluarga sederhana. Jadi dokter cepat bisa dapat duit, membantu bapak ibu dan membantu keluarga. Itu tujuan awalnya. Tapi begitu saya kelas 3 SMA, dulu saya diterima di IPB tanpa tes. Tapi saya melihat bahwa IPB Bogor tidak membuat saya tertantang. Akhirnya saya mendaftar dengan tes diterima di ITB. Nah, ketika mendaftar itulah saya baru berubah cita-cita di situ. Dalam hati saya bilang, saya pengen masuk teknik pertambangan supaya dapat duitnya gampang, kerjanya di Pertamina, di Selam Bersih, pasti gajinya gede, bisa membantu keluarga. Jadi intinya saya lebih pada bagaimana bisa membantu keluarga. Oh begitu, memangnya seperti apa sih Mas Pram situasi di masa kecil? Mas Pram bilang Bapak saya guru, anaknya 7. Tapi alhamdulillah 7-7-nya S1-nya selesai semua. kesusahan apa yang pernah dialami? Jadi saya harus ranking 1, saya harus sekolah pinter, saya harus menerima beasiswa. Jadi dari SMA pun saya udah menerima beasiswa. Di ITB pun saya menerima beasiswa 2. Untuk apa? Survive dalam hidup. Karena kan nggak mungkin kakak saya juga kuliah, adik saya juga kuliah. Saya harus mandiri untuk itu. Maka saya terbiasa untuk hidup itu kerja keras gitu. Dari bapak atau ibu, siapa yang paling berperan dalam hidup karir Mas? Kalau untuk karir saya merasa ibu, karena doa ibu. Karena saya sangat dekat dengan ibu. Pesan ibu apa sih kepada Mas Pram yang menjadi pegangan sampai pesan ibu itu saya deliver ke anak saya. Jadi nama baik itu penting sekali, hal yang utama. Maka kamu jangan membuat nama keluargamu tidak baik dengan tindakan misalnya korupsi atau apapun. Dan itu saya pegang banget. Termasuk ke anak saya hal yang sama. Sehingga saya wanti-wanti kepada anak saya yang namanya Dito, menjadi bupati. Kamu sekarang udah menjadi bupati, jangan pernah sentuh hal yang berkaitan dengan itu. Dan boleh dicek mudah-mudahan apa yang jadi nasihat saya dia jalankan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat Mas Pram sekarang, kira-kira beliau akan seperti apa ya Mas perasaannya Mas? Nanti saya melo loh. Saya juga jadi melo nih. Nggak, intinya begini, saya adalah orang yang bersyukur dan saya dengan ibu saya itu sangat dekat. Saya sampai ibu meninggal itu mulai dari saya punya telepon maupun sebelum punya telepon, setiap hari saya telepon ibu saya. Apa pesannya untuk kita tentang pentingnya kemudian berkomunikasi dengan? Jadi saya orang yang bukan ngoyo terhadap keadaan maupun jabatan. Yohana boleh dicek, saya nggak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, termasuk jadi gubernur ini pun saya nggak pernah minta. Tapi saya memang terbiasa untuk bekerja keras. Jadi itu yang membuat kemudian kenapa mungkin warga Jakarta ini kasihan sama saya. Mungkin. Karena orang yang pagi, siang, sore, malam keliling nggak berhenti-berhenti. Mungkin mereka kasihan lihat saya. Makanya saya dipilih melebihi yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.